tuh, India satu, Nepal satu, sama BNI satu. Mana yang korban? Yang korban itu depan tuh. Yang banyak itu ya? Nah, yang ini TNI ini mau diproju, mau di pada bulan Desember 2024 yang lalu, tim imigrasi Surabaya berhasil menggagalkan rencana penyelundupan 17 warga negara Nepal yang diduga akan diberangkatkan secara ilegal ke negara kawasan Eropa. Kejadian ini bermula dari informasi masyarakat yang kami terima. Kami mengamankan warga negara tersebut di dua tempat, di dua lokasi, di wilayah Kertanegara Surabaya sebanyak 6 orang, dan di wilayah Siwalankerto sebanyak 5 orang, dan 8 orang WNA dihadirkan di kantor imigrasi atas arahan dari saudara LT yang nanti akan kami jelaskan. Hasil investigasi awal mengungkapkan bahwa ke-18 orang Nepal dan seorang warga negara India diduga bertempat tinggal di Indonesia dengan menggunakan dokumen izin tinggal yang tidak sah. Modus operandi yang digunakan adalah memanfaatkan dokumen yang diperoleh secara tidak sah atau menggunakan dokumen keimigrasian yang patut diduga didapatkan dengan memberikan keterangan yang tidak benar agar izin tinggal dapat menjadi bukti bahwa mereka sebagai pengusaha di Indonesia. Namun tujuan tinggal sebenarnya hanya menjadi alibi agar bisa mereka berangkat ke negara ketiga ataupun di Eropa. Untuk membawa korban melalui Indonesia sebagai negara transit sebelumnya, untuk membawa para korban melalui Indonesia ke negara transit sebelum diberangkatkan ke negara Eropa. Negara Eropa ini meliputi negara Ceko, Lithuania, dan Hungaria. Ada 3 orang terduga pelaku yang akan ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana keimigrasian pada pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar. Adapun nama ketiga terduga tersebut pertama adalah BBBK, warga negara Nepal. Yang kedua adalah SK, warga negara India. Dan yang ketiga LT, warga negara Indonesia. Bapak Ibu sekalian, peran kedua terduga pelaku ini, yakni BBBK, warga negara Nepal ini, berperan sebagai penyelundup dan terduga pelaku SK warga negara India ini sebagai pemberi fasilitas bagi para korban warga negara Nepal tersebut. Selain itu, tim kami juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa paspor milik warga negara Nepal tersebut dan beserta dokumen pendukung lainnya. Keberhasilan ini adalah hasil kerja keras dari tim Indra Hakim Kantor Imigrasi Surabaya. Langkah-langkah yang telah kami ambil antara lain: 1. Mengamankan terduga para pelaku dan korban. 2. Melakukan pendalaman untuk membongkar sindikat pelaku tindak pidana penyelundupan manusia jaringan tersebut. Yang ketiga, kami menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Mungkin yang dimaksud keuntungannya Pak ya. Jadi keuntungan yang didapat dari para terduga ini nantinya untuk salah satu terduga pelaku warga negara India nantinya akan mendapatkan sejumlah uang ketika berhasil memberangkatkan warga negara Nepal ini menuju Eropa. Saat ini kita lagi melakukan pendalaman pemeriksaan sejumlah uangnya karena dari pemeriksaan awal ada sekitar
untuk ketika mereka berhasil memberangkatkan warga negara Nepal ini. Kalau untuk yang salah satu terduga warga negara Nepal yang dari Nepal tersebut penyelundupnya, di sana warga negara Nepal ini sudah membayar sejumlah uang sebesar $5.000 ke warga negara Nepal yang saat ini di Nepal. Kemudian warga negara Nepal ini menyuruh salah satu terduga ini untuk mengasis atau mengantarkan mereka ke Indonesia. Demikian. Para korban ini sudah berada di Indonesia sejak September, namun tidak semuanya. Dan jadi dari ke-17 ini berangsur-angsur mendatangi Indonesia sejak September sampai Desember di beberapa tempat lokasi penampungan di wilayah Surabaya, wilayah kerja kantor kita, gitu Pak. Mengenai masalah modus operandi, ini ada beberapa hal. Yang pertama, mereka ini menggunakan tas sponsor untuk bekerja, ya, di perusahaan. Dan satu lagi ada yang menggunakan visa kunjungan yang nantinya akan dikonversi menuju visa bekerja. Jadi seolah-olah mereka di sini legal untuk menuju ke tempat tujuan Eropa tadi. Ya. Jadi kalau mereka dari Nepal langsung direct ke Eropa, mereka itu sudah diketahui modus operandinya. Oleh karenanya mereka masuk ke Indonesia dulu, seolah-olah bekerja secara legal, baru mereka berusaha untuk masuk ke negara ketiga. Nah, itu yang diindus sama para anggota kami di lapangan dan kemudian langsung dilakukan pengamanan. Demikian, terima kasih. Dari merupakan sindikat yang terstruktur. Sampai saat ini yang sudah kita lakukan adalah kerjasama, melakukan komunikasi dari Interpol, baik itu Interpol, kemudian juga pemerintah instansi kita, Polri juga kita bekerja sama, sinergitas, saling memberikan informasi terkait adanya dugaan atau titik-titik di mana para penyelundupan manusia ini terjadi. Impora ini kerap kali memang sering kita berdayakan dan informasi-informasi yang memang dari pihak-pihak eksternal juga banyak. Jadi kita memang tidak bisa menjaga keutuhan negara kita sendirian. Kita perlu bersatu padu untuk menjaga kedaulatan negara kita. Wadah Impora itu cukup efektif, selama ini sudah berjalan dengan baik. Saya rasa demikian. Itu lagi live. Cukup Pak. Terima kasih teman-teman ya.